seringkali kita itu nggak punya landasan yang kuat. Gimana sih ngedidik anak, mau jadi kayak gimana, nggak punya visi. Nah, sehingga nggak punya misi gitu. Gimana cara didik anak, harus jadi kayak siapa. Nah, minimnya referensi yang dimiliki oleh keluarga-keluarga itu, sehingga mendidik itu ya begitu aja. Apalagi digerus dengan tantangan zaman, semuanya semakin kesini semua semakin mudah, yaitu membuat generasi kita semakin tidak terlatih. Kalau kita ngeliat generasi zaman dahulu atau orang-orang yang kondisinya terbatas di daerah, itu sebenarnya mereka nggak begitu banyak isu strawberry generation. Kenapa? Karena mereka masih menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Sebagai calon orang tua, penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mendidik anak. Apalagi sekarang kita berharap bahwa anak-anak di masa depan menjadi generasi emas. Dan bagaimana kemudian kita bisa untuk mendidik anak tersebut supaya menjadi generasi emas, menjadi generasi yang hebat, yang bagus, yang baik, yang soleh, yang solehat. Kita akan membahasnya di topik parenting kali ini bersama Mbak Ita. Assalamualaikum Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah baik. Beliau menyebutnya sebagai arsitek peradaban. Masya Allah, luar biasa loh. Amin, Masya Allah, luar biasa. Mbak Ita, sibuk apa sekarang Mbak? Alhamdulillah masih menjadi pengajar di kampus, gitu ya. Juga masih di tim Muslim Dream Family. Teman-teman gitu ya, membangun keluarga yang kuat dan membantu juga keluarga yang rentan. Dan sekarang mungkin nambah satu lagi ya, yaitu bantuin teman-teman di Lingkar Keluarga Mata Hati. Ini adalah sebuah kayak semacam lembaga konsultasi keluarga gitu, tapi diisi sama teman-teman psikolog sama konselor. Lingkar Keluarga Mata Hati, baru dengar nih. Baru memang. Bang baru ya. Berarti untuk konseling ya? Iya, untuk konseling. Oke. Jadi Mbak Ita, ada masalah bisa kebantu di situ. Oke. Mbak Ita, S1 S2 arsitek ya? Arsitek ya. Cuman kemudian terjun di dunia parenting. Banyak banget kontennya di dunia parenting. Luar biasa loh. Sebelum kita masuk ke topiknya, boleh cerita nggak kenapa kemudian Mbak Ita sangat fokus di dunia parenting, Mbak? Sebenarnya dulu awalnya ketika di kampus tuh kan dengan kehidupan aktivisme, berawal dari seneng baca sirah gitu ya. Sirah itu kan pasti yang dilakukan ya ketika jadi aktivis di kampus. Nah dari situ kan pasti kita sharing ya, isi dari sirah itu salah satunya pasti ada kehidupan rumah tangga, Rasulullah dan para sahabat. Kita sharing kepada teman-teman bagaimana hidup yang benar ala Rasulullah dan seterusnya. Akhirnya ngebawa ke pranikah gitu ya. Akhirnya kemudian banyak sharing tentang pranikah sampai terlibat jadi narasumber. Bahkan dulu sempat juga ikut bantu-bantu di platform edukasi pranikah namanya Pranikah ID gitu ya. Setelah itu baru ke keluarga. Jadi setelah usia pernikahannya udah lebih banyak, oh ya ini mungkin udah mulai waktunya fokus ke edukasi yang sifatnya ke keluarga-keluarga muda. Dari situlah akhirnya banyak terjun ke parenting. Itu faktor eksternalnya terkait dengan aktivitas. Nah dari internal diri juga sebenarnya saya ngerasa hal yang paling penting diperbaiki di masyarakat kita setelah diri sendiri itu adalah keluarga. Dan entah kenapa saya ngerasa dari kesempatan yang Allah berikan dalam hidup saya gitu ya, background keluarga, pengalaman hidup, itu membuat saya barangkali Allah memang menitipkan ini gitu ya untuk bisa sharing sama orang lain bagaimana menghadapi tantangan-tantangan dalam berkeluarga yang saya alami atau keluarga saya alami. Oke. Jadi passionate ya di dunia itu karena tadi baca sirah, kemudian juga merasakan bahwa ini ada sesuatu dalam keluarga yang memang layak untuk ada pembelajaran lah, pembelajaran yang bisa di-share juga ya ke teman-teman, followers dan kawan-kawannya. Oke Mbak Ita, kita masuk ke topik. Tadi saya sempat singgung, kita berharap di kemudian hari kita melahirkan generasi-generasi yang bagus, generasi yang baik gitu ya. Kita nggak pengen generasi saat ini sering disebut sebagai strawberry generation, generasi lemah, generasi yang baperan atau nggak kuat mental gitu ya. Makanya kan seringkali mental health jadi isu mulu tuh di generasi sekarang. Nah, boleh tahu nggak Mbak, bagaimana kemudian kita bisa untuk membentuk generasi seperti itu tuh kayak gimana? Biar nggak jadi generasi yang strawberry tadi. Sebenarnya kita harus tahu dulu standar generasi yang harus kita lahirkan ya di generasi Islam ini.
Seringkali kita itu nggak punya landasan yang kuat. Gimana sih ngedidik anak, mau jadi kayak gimana, nggak punya visi. Nah, sehingga nggak punya misi gitu. Gimana cara didik anak, harus jadi kayak siapa. Nah, minimnya referensi yang dimiliki oleh keluarga-keluarga itu, sehingga mendidik itu ya begitu aja. Apalagi digerus dengan tantangan zaman, semuanya semakin kesini semua semakin mudah, yaitu membuat generasi kita semakin tidak terlatih. Kalau kita ngeliat generasi zaman dahulu, atau orang-orang yang kondisinya terbatas di daerah, itu sebenarnya mereka nggak begitu banyak isu strawberry generation. Kenapa? Karena mereka masih menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kalau hidup kita itu ada kesulitannya, karena di situ akan melatih daya juang. Ya, yang itu nggak ada di kondisi yang mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen anak-anak kita nggak jadi strawberry generation, ya kita jangan kasih banyak kemudahan kepada anak. Karena kemudahan itu tidak akan melatih daya juang dalam hidup. Gitu. Jangan kasih kemudahan. Artinya sebenarnya kalau kita boleh simpelkan adalah jangan menuruti apa-apa aja yang anak mau. Jangan boleh turuti gitu ya maksudnya. Iya, jadi fitrahnya manusia itu lahir dan tumbuh dengan berjuang. Dari bayi lahir keluar dari rahim ibu berjuang nggak? Berjuang. Bayi-bayi yang lahir dari rahim lewat jalur normal dengan jalur sesar itu aja ada bakteri-bakteri baik yang dia nggak dapet tuh, yang tubuhnya berusaha untuk jaga imunnya itu. Kalau dia lewat sesar dia nggak dapet itu, otomatis bayi-bayinya biasanya kalau kata dokter lebih mudah alergi. Nah, itu baru lahir. Belum lagi bayi-bayi dari dia telentang, jadi tengkurap, jadi itu kan effort ya. Bayangkan aja misalnya kita nggak tega nih, nggak tega, aduh jangan deh kita miringin aja, kita bantu, semuanya kita bantu dari bayi. Bisa nggak dia latihan, dia jalan, dia jatuh, belajar jalan, dia jatuh, kita aduh jangan, nggak boleh jatuh, jangan nangis nak, nggak boleh jatuh. Gimana coba? Iya. Dia nggak akan bisa tumbuh gitu. Jadi emang tugas kita adalah memberikan kesempatan anak untuk belajar dan didampingi. Jadi bukan berarti oh kamu nggak boleh hidup enak, nggak boleh hidup nyaman, bukan itu poinnya gitu ya. Tapi bagaimana anak itu diajari berjuang di dalam fase-fase hidupnya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Bukan dia terima jadi semuanya, dia nggak ngerti prosesnya. Makanya pendidikan yang baik itu yang melibatkan anak di dalam prosesnya. Bukan anak hanya sebagai objek terus kita ngasih-ngasih aja. Gitu. Jadi misalnya anak nggak tahu nih proses, kita punya mainan yang banyak di rumah gitu, yang penting kita kasih aja semua mainan. Itu juga nggak baik. Anak jadinya nggak tahu proses bahwa oh untuk punya mainan itu harus beli loh, oh itu ada anggarannya loh, ada uangnya gitu. Dia akan menganggap nggak ada yang istimewa dari mainan itu kalau dia mudah menerimanya. Sama dengan makanan, dia nggak akan bisa menghargai kalau dia mudah mendapatkannya. Tapi kalau dia belajar prosesnya, kita ajarin, kita kasih tahu, nah ini itu nasi bisa sampai ke meja kita ada ceritanya loh. Nah dengan begitu dia akan terlibat di prosesnya. Oh dengan kita misalnya jalan-jalan, anak-anak tahu oh ini ada sawah, oh itu ada Pak Tani tuh, Pak Tani bekerja seperti itu, dia butuh berbulan-bulan menghasilkan beras. Dia tahu prosesnya gitu ya. Begitu pula misalnya keseharian nih, kalau anak-anak kita nih ya, gadget hari ini sesuatu yang memang tiap hari dipegang sama kita. Kita biarkan dia berinteraksi dengan handphone ini, apa yang terjadi? Handphone ini benda mati, nggak bisa merespon, dia menuruti apapun kemauan anak kita. Ya, tanpa kita sadari mengizinkan anak-anak memegang handphone tanpa aturan itu sebenarnya men-trigger kesenangan yang distimulus terus-menerus sehingga dia bisa meraih sesuatu tanpa perjuangan. Dia mau apa tinggal search, tinggal langsung dapat gitu ya. Dia mau apa di YouTube tinggal keluar gitu. Dia mau bisa game sesuatu bisa di set beginner, intermediate gitu ya. Bahkan setiap game yang ada di HP itu selalu ngasih apresiasi luar biasa terhadap satu step yang bisa dia lalui. Dan itu perlu nggak sih sebenarnya? Kan nggak perlu. Dia nggak selalu perlu diapresiasi seperti itu. Nah ketidaknormalan itu jangan dinormalisasi gitu. Jadi orang tua juga harus tahu bahwa ada hal-hal yang di luar kita yang harus kita jaga dari anak-anak kita gitu. Nah itu akan bisa kita lakukan kalau kita punya standar pendidikan anak. Kalau kita nggak punya standar yang benar, nggak punya referensi, makanya tadi saya bilang ketika saya baca gimana sirah para nabi, para sahabat ketika dengar kisah-kisah orang terdahulu mendidik anak, itu jadi referensi gitu. Oh iya, kalaupun hari ini ada dinamisasi dalam pendidikan, ada yang kita metodenya A, B, C, D, E dan itu sebenarnya tidak masalah dalam agama kita selama tidak bertentangan dengan syariat, itu nggak apa-apa, tapi jangan keluar dari
produk yang dulu dihasilkan oleh agama kita. Oke. Nah, Gitu. masalah tadi ya, stimulus tadi ya. Mm-mm. Kan sekarang tuh yang terjadi ya, kebanyakan saya lihat bahwa orang tua ini memberikan gadget kepada anak sebagai bagian supaya anaknya diem. Ya kan, ya udahlah biar nggak ngomel, biar nggak apa, biar nggak berisik atau biar nggak ngoceh, gitu. Kasih aja gadget gitu ya, biar dia tenang, biar dia senang kan. Secara nggak langsung mungkin secara batinnya dia, batin orang tua, oh ya udah anakku udah anteng kok, selesai dengan gadgetnya. Berarti itu termasuk perilaku yang salah kaprah ya? Dia bilang. Sangat salah. Oke. Fitrahnya manusia itu belajar dengan sekelilingnya. Kita diberikan indera oleh Allah untuk ya mengindra gitu ya, mengcapture semua yang dikasih ke kita, mata kita, telinga kita. Nah kalau kita tiba-tiba disodorin sesuatu yang membuat fokus kita hanya ke situ, akhirnya indera kita bekerja nggak? Enggak. Fitrahnya anak-anak itu akan bertanya, sama seperti kita nggak ngerti, kita akan bertanya sama orang dewasa. Tapi biasanya masalah paling besar yang membuat anak itu berhenti bertanya ya karena orang dewasa itu yang menghentikannya. Oke. Anak-anak berhenti bertanya karena orang tuanya bilang udahlah jangan nanya terus gitu. Kamu kan masih anak-anak, kenapa sih nanya sampai kayak gitu misalnya gitu. Itu harusnya tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Setiap kita dikirim ke dunia ini, Allah bilang ya, aku sudah memberi kamu hati, memberi kamu pendengaran, memberi kamu penglihatan, apakah kamu tidak berpikir? Semua bayi-bayi itu melihat sesuatu, sebenarnya dia punya istilahnya, kita ada koordinasi ya, mata dan tangan. Bayi itu pasti ngeliat sesuatu, masuk ke mata, dia respon dengan tangan, dia lihat ibunya, dia lakukan lagi. Itu adalah pelajaran di dalam tumbuh kembang anak ya, yang harus orang tua tahu di usia dini. Itu jangan dipotong gitu. Ketika anak melakukan hal itu, dia konfirmasi ke kita, dia butuh konfirmasi dari orang dewasa, bener nggak ini apel? Kalau kita bilang ya udah itu udah main aja, kita nggak respon, apa yang terjadi? Dia tidak terbiasa merespon, nggak biasa berpikir. Ya udah dia nggak berpikir bahwa oh ini harus direspon, oh ini tuh harus ditanyakan gitu. Nah hal-hal kayak gini yang kadang orang tua nggak ngerti, ilmunya nggak tahu, nggak belajar tentang ilmu tumbuh kembang anak, sehingga anak dibiarin orang tua pengennya dengan POV orang dewasa, saya tenang, saya bisa refresh, yaudah anak-anak biar pegang HP, biar diam. Padahal banyak masalah anak-anak di usia 3+ itu biasanya masuk ke ruang-ruang terapi karena masa kecilnya terlalu banyak diam. Jadi kita harus bersyukur kalau anak-anak itu bergerak. Anak yang sehat itu anak yang bergerak. Kalau dia diam justru dia ada masalah. Ada masalah. Justru kita harus wanti-wanti ya. Iya, harus kenapa diam nih? Itu diam. Oke. Gitu. Kalau dia nggak responsif, kita harus wanti-wanti ya, apa ada yang salah nih ya kan? Iya, kita kurang apa gitu ya. Nah tadi standar pendidikan, tadi disebut Mbak Ita, kita harus punya standar pendidikan dan sesuai referensi. Nah boleh di-spill nggak Mbak, apa sih standar pendidikan yang pas gitu untuk anak sekarang? Ya sebenarnya standar pendidikan dalam agama kita tuh nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya Allah minta kita untuk ikuti Quran dan Sunnah. Artinya ya ikuti aja panduan mendidik anak dari Al-Quran, ikuti gimana Rasulullah nyontohin, dan itu pasti diwariskan oleh para pewaris Nabi. Di generasi sahabat, di generasi para ulama, itu semua udah dicontohin gitu ya. Kita kalau kata Imam Malik itu, kita nggak mungkin bisa benerin generasi yang sekarang kalau kita nggak ngikutin generasi yang terdahulu. Jadi ya nggak ada cara yang lebih baik dari ngikutin sedikit-sedikit dari Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang jangan dekati zina, ya jangan terapin di rumah kita gitu. Hal-hal yang memicu ke arah sana jangan. Kemudian ajak anakmu dengan lemah lembut, dia lakukan itu gitu ya. Kemudian misalnya Quran minta jauhkan anak-anak kita dan keluarga kita dari neraka, ya kita lakukan itu, ikuti saja itu dengan perlahan-lahan. Insya Allah kita akan mendapatkan dampaknya gitu ya dalam pengasuhan kita. Begitupun juga ketika kita ngeliat rumah tangga Rasulullah, gimana sih Rasulullah ketika ngobrol sama anak-anak gitu ya, gimana sih para sahabiah mendidik anak-anaknya, misalnya kayak Sofiyah ya kepada anaknya ya Zubair gitu. Jadi Sofiyah tuh nggak mau didik Zubair itu biasa aja gitu. Kamu tuh nanti mau jadi panglimanya Rasulullah gitu, kamu nggak boleh kayak gini aja. Nah ini standar yang ditetapkan oleh para ibu-ibu sahabiah ini luar biasa. Nah kalau kita nggak baca sirah mereka, kita nggak akan tahu kalimat-kalimat apa yang harusnya kita sampaikan ke anak yang untuk memotivasi hari-hari mereka. Ayo nak, semangat gitu ya, karena mimpi kita itu bukan cuma ini. Kita tuh pengen nanti kita menitipkan visi dan misi keluarga kita itu lewat dialog sehari-hari yang referensinya kita ambil dari kisah-kisah terdahulu. Nah kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah punya referensi, ya apa yang kita sampaikan ke anak? Akhirnya nggak ada gitu ya, akhirnya nggak ada. Jadinya ya sudah, anak tumbuh dengan aktivitas sehari-hari tanpa
isi gitu. Tanpa isi. Iya, tanpa isi. Padahal sebenarnya pada setiap aktivitas itu kita bisa nitipin doa, bisa nitipin kisah. Dulu ada cerita loh gitu. Misalnya kita bisa nitipin dalam dialog sehari-hari. Yuk nak, kita ngaji bareng anak-anak. Bahkan dari sejak bayi bisa ditalkin ya istilahnya ya. Zikir, Al-Fatihah dan seterusnya. Karena kita paham bahwa ada responsibility sebagai orang tua ngajarin anak itu ngaji. Kalau bisa pertama kali tuh bisa ngaji dari kita gitu, jangan dari orang lain. Nah kalau misal orang tuanya nggak sadar kayak gitu, ya udah yang penting saya bayar sekolahnya, ya udah diajarin sama orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau bagi saya pribadi ya madrasah pertama itu ya di rumah, nggak ada yang bisa gantiin itu. Sebagus apapun sekolahnya, kalau di rumah nggak beres, anak itu nggak akan bisa jadi beres. Oke, saya teringat waktu itu Ustaz Ali Hidayat menyampaikan ada kisah Syekh Sudais di mana waktu itu masih kecil, termasuk katanya anak yang bandel. Kemudian ketika bandel ketahuan nama ibunya marahin, tapi bukan marahin yang gimana-gimana, cuma ngomong, kamu saya tanda kutip sumpahin ya, atau saya doakan jadi imam besar di Masjidil Haram gitu ya. Padahal udah kesel banget tuh ibunya, tapi tetap yang terucap adalah doa baik, dan alhamdulillah beliau kan sekarang jadi imam besar ya di Masjidil Haram. Artinya dalam kondisi yang memang mungkin kita lagi kesel gitu sama anak, lagi mungkin fitrahnya anak, mungkin bandel tuh fitrah anak kali ya gitu, tetap ada semacam vibes dalam dari kita untuk bisa menghasilkan afirmasi positif gitu ya kepada anak ya. Seperti itu ya Mbak ya. Iya, jadi memang penting banget buat para orang tua itu untuk terus membersihkan hati biar sudut pandangnya benar ketika ketemu anak-anak. Ini sebenarnya nasihat bukan buat orang tua yang lain juga, tapi untuk diri saya. Saya menyadari juga ketika sudut pandang kita nggak benar ketika bertemu dengan anak-anak, kita seringkali memandangnya seperti head to head kayak kita ketemu orang dewasa. Ketika anak misalnya bikin keributan di rumah, alih-alih kita jadi orang dewasa yang menenangkan, mengarahkan, justru kita ngerasa kita yang di-distract gitu ya. Kita yang kayak jadi kesel banget. Padahal sebenarnya itu momen kita untuk mengarahkan anak. Kadang-kadang anak melakukan hal kayak gitu sebenarnya bukan karena mereka emang sengaja buat kita kesal. Hanya karena mereka dalam imajinasinya adalah bermain, adalah eksplorasi, sehingga mereka menganggap itu boleh dilakukan. Nah, karena orang tua tidak pernah mengajarkan batasan mungkin ya, atau anak-anak tidak pernah diarahkan tadi ya, akhirnya anak-anak melakukan sesukanya. Nah, tugas orang tua memberikan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Ketika terjadi chaos gitu ya di rumah, anak-anak melakukan kesalahan-kesalahan, saya juga belajar nih dari dulu. Saya pernah dengar ada almarhum Ustazah Yoyoh ya, beliau itu ngajarin kalau anaknya itu lagi muji banget gitu ya, beliau itu berdoa di depan anaknya. Jadi benar-benar anak itu didoain, anak itu bisa dengar suara kita gitu. Oh gitu. Ya Allah gitu ya, jadi kita semoga anak ini jadi anak yang solid semacam, ya Allah, disebut namanya, kita doakan di depan dia. Dan ketika saya coba itu ke anak-anak, Masya Allah saya bersyukur banget, itu bisa melembutkan hati anak-anak kita. Karena sebenarnya anak-anak itu fitrahnya baik gitu, kayak gitu. Fitrahnya baik, cuman memang secara natural mungkin aktivitas bandelnya itu adalah bentuk eksplorasinya dia ya. Cara dia belajar tentang hidup itu kan harus diajarin. Kalau nggak ada pelajaran di rumah tentang keteraturan, tentang batasan, ya dia nggak tahu gitu. Orang tua nggak bisa expect kamu harusnya ngerti, ya nggak bisa. Dia bukan orang dewasa. Iya, gitu ya. Ya, kamu harusnya ngerti. Ini kan bahasa kalimat yang sering kali terdengar ketika orang lagi emosi ya. Orang lagi emosi, kamu tuh harus ngerti, udah nggak usah kayak gini gitu ya. Tapi ya ternyata nggak demikian harusnya ya. Nggak demikian harusnya. Tadi kita harus ngasih afirmasi positif juga ya, doain. Okay. Karena POV-nya udah bener nih, oh ya saya tuh orang tua, ini tuh anak-anak. Jadi nggak menganggap head to head. Kalau tadi kamu tuh harusnya ngerti, itu kan menganggap anak itu udah selevel kita gitu. Iya, padahal masih belum jauh lah ya di level kita ya. Dia masih tahap eksplorasi, nggak seperti itu. Cuman apakah memang gini, mendidik dalam artian tadi dengan afirmasi positif dan sebagainya adalah sebuah jaminan bahwa ini akan memberikan sebuah bekal yang baik buat anaknya gitu, atau malah tetap ada satu tahap lagi yang harus disampaikan atau dilalui sama si anak gitu. Jadi anak-anak itu akan bisa tumbuh baik kalau pertama dia ada penerimaan dari keluarga.
Penerimaan dari keluarga. Ya, itu pertama kali orang tua itu harus bisa menerima anak dari hamilnya sampai lahirnya sampai bayinya gitu. Anak-anak yang tidak diterima oleh orang tuanya waktu hamil kaget, nggak siap, terus kemudian ketika nyusuin juga penuh masalah. Ya anak-anak itu juga akan struggle secara emosi. Jangan kita kira bayi itu biasa aja, dia nggak punya emosi. Dia juga punya emosi. Kalau dia ditolak, dia self esteemnya akan jelek. Jadi kalau para guru parenting, salah satunya kayak Ustadz Fauzil Adin yang pernah bilang, anak-anak itu di usia yang sangat dini dia harus penerimaan dirinya bagus, kepercayaan dirinya juga bagus, keberhargaan dirinya juga bagus. Kalau ini sudah bagus, ini dibangun dari mana? Dari bonding yang baik dengan orang tuanya. Kalau ini sudah bagus, kita baru bisa masuk ke level kedua, memperbaiki regulasi emosi, memperbaiki cara berpikirnya, menanamkan daya juang tadi ya gitu. Jadi kalau di dalam daya juang itu sebenarnya di dalam ilmu grit ya, cara kita melatih daya juang itu ada bagaimana agar anak-anak itu konsisten terhadap tujuan, ya, mau berjuang, memperjuangkan sesuatu. Yang ketiga, bagaimana bukan cuma anak-anak, kita juga ya dalam mengasah grit itu kuat hidup susah, perseverance ya. Mau menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah ini kan bukan sesuatu yang instan didapat, harus berulang-ulang terjadi dan dilatih gitu. Dan yang terakhir harus punya ambition gitu, harus punya keinginan, oh saya harus mencapai itu gitu. Saya harus bisa jadi orang yang sabar, saya harus bisa jadi orang yang menunda kepuasan-kepuasan yang pengen instan gitu, segera datang sekarang. Nah itu harus dilatih. Nah itu tidak mungkin terjadi kalau bondingnya tidak kuat. Keberhargaan diri anak nggak terjadi. Anak nggak ngerasa dihargain di rumah, nggak ngerasa diterima. Gimana bisa dengerin orang tua dan mengikuti aturan main di rumah? Nggak bisa. Oke. Nah saya menarik tadi bicara regulasi emosi. Dan itu harus ditanamkan dari mulai dia mengandung kemudian melahirkan ya. Cuman kita kan menemukan ada fenomena baby blues ya, Mbak ya, dimana di saat itu emosi si ibu mungkin lagi nggak stabil gitu ya, banyak kondisi-kondisi yang nggak memungkinkan lah, dalam artian ya mungkin respon juga terhadap si bayi, si anak itu jadi kurang baik lah gitu. Nah itu gimana Mbak kalau masalah terkait dengan baby blues tadi? Yang pertama, ketika kita jadi seorang ibu yang baby blues, harus sadar dulu bahwa ini baby blues dan saya tidak boleh tenggelam dalam keadaan ini. Gitu. Kalau bisa menolong diri sendiri itu lebih baik, tapi kalau butuh bantuan orang lain segera minta tolong. Nah, support system yang paling dibutuhkan di sini tentu pasangan. Harus tahu bahwa ada kondisi namanya baby blues. Jangan sampai istrinya lagi baby blues juga malah gak ditolongin gitu ya, dibiarin, harusnya kamu mah tangguh segala macam. Padahal itu sebenarnya lagi capek sekali sebagai seorang ibu. Nah yang kedua, baby blues itu akan bisa dirilis gitu dengan satu penerimaan tadi ya. Yang kedua itu dengan ilmu. Ya, memahami kedudukan sebagai seorang ibu itu sesuatu yang sangat mulia dan ibu itu boleh bahagia. Kadang ketika perempuan berubah posisi, switch dari istri yang tadi harapannya dimanja disayang suami, terus berubah jadi ibu yang harus pasang badan untuk anak, kadang ngerasa anak nomor satu saya nggak berharga. Yang ngerasa dirinya hilang gitu ya. Ada banyak ibu yang ngerasa kayak gitu, semua tentang anak, yang penting semua tentang anak, sehingga dia nggak punya waktu makan, nggak punya waktu istirahat dan seterusnya. Nah ibu harus tahu bahwa menjadi seorang ibu itu tidak meninggalkan peran diri kita. Kita tetap punya peran individu gitu, sebagai seseorang yang beribadah, punya seseorang yang hidup sehat gitu ya. Itu tetap harus dipenuhi haknya. Kalau kita butuh bantuan dalam memanage baby ini dengan keseharian yang baru, ya kolaborasi dengan pasangan. Ada nggak berani minta bantuan, takut dicap ABC, belum lagi ya stigma-stigma dari masyarakat segala macam. Nah kita harus, kalau udah punya ilmunya, harus berani juga untuk memfilter apa yang kita serap. Tahu apa yang kita kontrol, tahu apa yang nggak bisa kita kontrol. Nah kalau udah kayak gitu, insya Allah baby blues itu akan segera mereda. Karena memang posisi hamil melahirkan menyusui itu berat, sangat berat. Itu sangat berat. Makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uzur kepada seorang wanita dari ketika masih, jangankan berhubungan dengan pernikahan, dari gadis. Kenapa perempuan tuh punya fase haid sampai boleh nggak sholat? Karena itu fase luruhnya sel telur yang itu nanti akan jadi benih-benih peradaban. Itu tugas yang sangat mulia. Makanya kalau orang tahu ketika haid itu tugasnya kayak gitu, dia nggak akan menganggap haid itu sesuatu yang
boleh males-malesan, boleh apa gitu. Hmm. Itu tugas dari Allah langsung diberikan buat perempuan, boleh lo nggak sholat demi ngejaga haid itu bisa lancar dan bersih dan selesai. Terus ketika dia nanti sudah melahirkan, dikasih nifas 40 hari. Biar bisa fokus sama anaknya, bayi yang pertama kali diajarin oleh seseorang hamba yang dipilih sama Allah, yaitu seorang ibu. Nggak ada yang bisa gantiin peran itu. Gitu. Nah kalau seorang ibu tahu gitu ya, seorang ayah juga tahu bahwa peran ibu itu sebegitu besarnya, pasti akan benar-benar berusaha menjaga fase bulan-bulan pertama anak itu lahir bisa di backup bareng-bareng, nggak akan ditinggalin. Karena ini tuh fase kita nganterin anak ini yang tadinya nggak ngerti dunia ke dalam dunia, dan itu sama seperti hadis Nabi kan, orang tua yang akan kenalin anak itu dunia itu kayak gimana. Kayak gitu. Oke. Nah, artinya tadi kan ada kondisi di mana ketika baby blues tadi sosok seorang ibu kehilangan karakter dirinya ya. Dia merasa semuanya untuk anak gitu, sehingga merasa kehilangan secara karakternya, kehilangan. Dan selain itu ada support pasangan juga yang perlu untuk membantunya kan. Kalau saya dari sebagai sisi pasangannya berarti kan ya, suami gitu, apa yang kemudian saya bisa pekain gitu ya. Sama artian gini, kan sering kali itu yang terjadi adalah mungkin istri butuh bantuan tapi suaminya nggak peka gitu lah. Mungkin nggak istrinya sungkan menyampaikan gitu lah. Bisa nggak semacam ngasih apa sih karakter atau apa sih yang kita bisa lihat ketika kayaknya istri lagi butuh saya nih, itu gimana cara jadi ngelihatnya? Nah, sebenarnya secara ilmu komunikasi ya, mungkin ada namanya bahasa cinta. Ya. Ada orang-orang yang mungkin ketika mengungkapkan dia butuh disentuh atau butuh dibantu acts of service gitu ya, harus diambil alih gitu ya, atau misalnya nggak apa-apa aku take over semuanya, yang penting aku beliin sesuatu, dikasih hadiah. Nah kita harus mengkomunikasikan dengan pasangan kita itu tipe yang mana, itu harus diobrolin dari sebelum lahiran. Diobrolin dulu. Tapi ada yang di luar bahasa itu, namanya bahasa keimanan. Bahasa keimanan itu adalah tingkat kondisi keimanan dari masing-masing suami istri. Ketika itu semakin baik, maka dia akan semakin peka, karena yang melihat bukan dengan mata fisik, yang ngerasa bukan mata fisik lagi, tapi yang ngerasa ruhaninya, bahwa saya harus menjemput amal soleh di rumah tangga ini. Gitu, nggak nunggu dicolek. Gitu, saya akan jadi orang yang peka gitu ya di rumah ini, tanpa ditarik-tarik dulu gitu. Itu bahasa keimanan, jadi akan peka. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan oleh suami ya tadi, selain hal itu adalah berusaha nanya sama istrinya. Setiap kali pulang itu ditanya dulu, karena kadang bapak udah pusing banget ya, kayaknya pengen istirahat gitu ya, dan seterusnya. Kadang ada istri-istri yang memang sangat butuh ditanya. Ditanya aja udah seneng gitu. Nah ini kadang yang bapak-bapak nggak ngerti, apalagi bapak-bapak yang minimalis ya, kosakatanya. Iya, jadi jarang bertanya. Itu biasanya nganggep kayaknya dia kalau diem tuh nggak apa-apa. Padahal justru istri yang diam itu adalah biasanya kadang apa-apa. Ada pertanda kayaknya ya. Gitu. Jadi lebih baik ditanya. Tapi selebihnya metodenya apa bisa disesuaikan dengan kebutuhan bahasa cinta masing-masing. Iya, ini yang seringkali kadang-kala ya nggak kepekaan itu yang susah didapetin ya. Gitu. Jadi ya ada bahasa cinta, ada bahasa keimanan itu kemudian yang mungkin jadi bekal juga bagi calon-calon ayah juga nih yang nantinya akan punya anak gitu ya. Oke, Mbak Ita, kita sudah masuk ke 30 menit dan ini mungkin closing statement dari Mbak Ita, mungkin bisa kasih advice buat para ayah, calon ayah khususnya supaya mereka bisa melahirkan generasi-generasi yang tadi ya, yang kita harapkan bisa menjadi generasi yang baik lah gitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya para ayah itu punya tugas yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi qawwam, menjadi pemimpin ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menjadi rijal itu kalau kata Ustadz seperti rojul, seperti kaki, artinya tugasnya nopang. Semua dalam rumah tangga itu tanggung jawab paling besarnya adalah kepada seorang ayah. Sama juga dalam Quran surat yang lain bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro, begitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum itu kamu dan ahlimu. Ahli itu semua yang dalam tanggungan laki-laki itu harus dijauhkan dari api neraka. Artinya setiap ayah yang ada di rumah itu harus punya visi dan misi yang diarahkan kepada
pasangannya, istrinya gitu ya, ibu dari anak-anaknya, gimana membawa rumah tangga ini selamat dunia akhirat, gimana kita semua bisa kolaborasi dalam rumah tangga ini menjadi lebih baik. Itu ayahnya harus gerak gitu. Karena seringkali rumah tangga pada masa sekarang sampai ada misalnya isu fatherless dan seterusnya, ketika ayah itu hanya menyimpan sendiri visi misinya dalam keluarga, nggak dikomunikasikan, nggak diobrolin, bahkan nggak ada diskusi antara kepala keluarga dengan manajer rumah tangganya, sehingga apa, pendidikan di rumah itu ya udah berjalan begitu saja, obrolan antara suami istri hanya sebatas anggaran gitu ya, sebatas sekolah gimana dan seterusnya. Nah itu yang menurut saya sih perlu diperbaiki oleh para ayah dan para ibu juga. Yakini bahwa setiap tugas yang Allah berikan kepada kita itu tugas yang mulia dan gak dikasih kepada makhluk yang lain, yaitu laki-laki. Jadi gunakan peran yang Allah titipkan kepada kita itu sebaik-baiknya, karena kalau nggak kita yang melakukan hal itu, tidak ada yang bisa menanggung peran itu gitu, karena peran itu Allah yang kasih, nggak akan ada yang bisa menggantikan itu. Jadi jangan bermudah-mudah kepada anak untuk ya udahlah biar dapat semuanya apa yang anak inginkan tanpa berusaha. Ini tadi ya kembali kepada topik Strawberry Generation ya. Jadi anak-anak harus diajarin bagaimana dia bisa berjuang untuk mencapai kepada tujuan yang jauh, bukan tujuan yang sementara. Oke. Makasih banyak Mbak Ita, teman-teman semua. Itu perbincangan kita terkait dengan bagaimana membentuk generasi terbaik yang tidak membentuk generasi yang strawberry ya. Kita nggak pengen generasi ke depan tuh generasi yang lemas, generasi yang lemah, generasi yang gampang baper dan kawan-kawannya. Kita butuh generasi yang kuat karena kita akan menyongsong tadi ya generasi emas 2045, dan kita bekalnya ini kita coba siapkan khususnya buat para orang tua dan para calon orang tua. Ini sangat-sangat penting supaya nanti kita bisa melahirkan generasi-generasi terbaik. Dan lagi-lagi kalau kita bicara wakaf, dia adalah amal jariah, dan generasi kita pun juga adalah berbentuk amal jariah. Anak kita ada amal jariah yang akan memberikan manfaat insya Allah kepada generasi-generasi berikutnya, umat, bangsa, dan negara. Makasih banyak Mbak Ita atas waktunya, atas insight-nya. Teman-teman makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast.